Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita telah berada di situs makam jenazah santri. Dan selain untuk berziarah, kali ini nanti kami akan menceritakan kisah tragis di balik penebangan pohon-pohon jati yang sangat besar sekali yang ada di situs makam Mbah Santri ini atau Mbah Jenat Santri ini. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti cerita selanjutnya. Dan kisah ini terjadi sekitar tahun 1960-an. Pada saat itu seorang perangkat desa atau kepala dusun berkeinginan untuk menebang pohon-pohon jati yang ada di kawasan makam Mbah Santri ini. Akhirnya setelah berencana dan mungkin mengadakan rapat dengan pemimpin desa dan berbagai macam dalih yang diinginkannya, akhirnya keinginan seorang perangkat tersebut tercapai dan disepakati. Akhirnya dia pun mulai menjalankan aksinya, dan setelah itu dia membawa peralatan dan sebagainya menuju ke tempat ini untuk menebang pohon-pohon jati yang sangat besar-besar ini. Dan diantara sumber cerita atau tokoh yang kami temui yang kemudian menceritakan tentang kejadian ini, pada saat itu pohon jati di sini sangat besar-besar sekali. Dan di antara salah satu pohon tersebut pada saat penebangan itu sudah dapat dipotong dengan menggunakan gergaji selendang, tapi pohonnya tidak mau tumbang. Dari sinilah kisah itu berawal. Setelah para penggergaji itu dan yang hadir itu menyaksikan bahwa pohon jati itu sudah putus, tapi tetap tidak mau tumbang. Dan bahkan konon katanya itu mengeluarkan suara seperti orang ngorok, krok, 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 krok seperti itu. Tapi jati itu tetap tidak tumbang. Akhirnya setelah mereka mungkin di antara kebingungan dan ketakutan memutuskan untuk mencari seorang tokoh spiritual yang dianggap mampu menyelesaikan masalah ini. Dan memang benar, setelah tokoh spiritual tadi hadir di sini dan berkeliling mengelilingi pohon yang tidak mau tumbang tersebut dan membaca doa-doa, akhirnya pohon ini setelah disabet menggunakan sebuah serban kala itu, akhirnya jati itu pun tumbang. Dan setelah jati tumbang pun membawa ketakutan yang luar biasa, karena jatinya pohon jatinya sangat besar sehingga suara bergemuruh itu terdengar dari desa Margorejo dan Simbatan. Suaranya belang seperti itu. Kata mereka yang masih ingat yang saya temui dengan peristiwa itu, jika mengingat suara menggelegarnya jati yang tumbang tersebut masih menyisakan rasa ketakutan dan trauma di hati mereka. Dan setelah selang peristiwa itu, selang beberapa hari, para penduduk desa Margorejo khususnya tiba-tiba saat sesudah habis maghrib itu ada seseorang asing yang tidak dikenali mereka, dan mereka menanyakan tentang rumah dari perangkat yang katanya telah merobohkan atau merusak rumah dari orang tersebut. Warga yang ditanya pun merasa merinding dan ketakutan. Dan setelah rangkaian kisah jati yang putus tidak mau roboh
Dan setelah jatuh suaranya menggelegar dan mengejutkan. Dan ditambah lagi saat maghrib ada seseorang asing yang datang ke desa dengan tiba-tiba dan tidak diketahui siapa orang asing tersebut. Akhirnya warga desa pun dengan mengira-ngira dan suasana mencekam merasa ketakutan. Jangan-jangan dengan robohnya pohon jati tersebut warga desa ikut tertimpa sial dan lain sebagainya. Maka setelah itu peristiwa belum reda dan menjadi omongan di masyarakat. Akhirnya pada suatu ketika warga dikejutkan dengan berita bahwa yang menebang pohon jati tersebut ditemukan oleh warga keracunan. Dan menurut warga yang menolongnya, saat ditanya masih kondisi sadar, katanya dia menemukan wilus yang dibakar kemudian dimakan. Tapi setelah diperiksa oleh warga yang menolong tersebut, ternyata itu adalah umbi-umbian yang sangat beracun yang disebut dengan dangkel sungsang. Akhirnya nyawa dari perangkat yang menebang hutan tadi, yang menebang pohon jati tersebut tidak dapat terselamatkan dan meninggal dunia. Setelah peristiwa itu, kala itu masyarakat pun geger dan heboh, dan akhirnya masyarakat sampai sekarang alhamdulillah akhirnya setelah rangkaian peristiwa yang saya ceritakan di depan tadi tentang peristiwa penebangan pohon jati yang sangat besar yang ada di komplek wilayah Pesarian Jenat Santri ini, akhirnya warga menjadi hati-hati. Dan sampai hari ini apapun pohon atau semacamnya yang ada di sini alhamdulillah tetap terjaga dan tidak rusak. Dan kita dapat melihat pohon-pohon yang saya videokan di depan tadi itu merupakan tunas-tunas yang semi bekas penebangan di masa lalu yang sekarang sudah sangat besar. Terima kasih kurang lebihnya, semoga ada pelajarannya dapat kita ambil. Kita tetap berhati-hati dimanapun berada, karena kita hidup di dunia ini tidak sendirian, yaitu didampingi makhluk yang tidak kasat mata. Terima kasih, salam hati-hati dan waspada, dan tetap meminta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.